Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Masita. Saya merupakan mahasiswi dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kekurangan vitamin A. Kekurangan vitamin A terjadi ketika tubuh tidak mendapatkan vitamin A yang cukup. Pola makan yang kurang mengonsumsi vitamin A dan kelainan tertentu itu juga dapat menyebabkan kekurangan vitamin A. Nah, pengertian vitamin A. Jadi, vitamin A ini merupakan salah satu vitamin yang mana larut dalam lemak atau minyak. Jadi, vitamin A ini merupakan salah satu jenis vitamin A yang mana merupakan vitamin yang larut dalam lemak. Vitamin A stabil terhadap panas, asam, dan alkali, tetapi sangat mudah teroksidasi oleh udara dan akan rusak pada suhu yang tinggi. Vitamin A ini merupakan vitamin yang tidak dapat diproduksi sendiri oleh tubuh manusia. Oleh karena itu, kita dapat memperoleh vitamin A dari sumber-sumber makanan. Memperolehnya harus diambil dari sumber alam seperti bahan serealia, umbi-umbian, biji-bijian, sayuran, dan buah-buahan, serta bahan olahan hewani lain. Vitamin A merupakan komponen penting dari retina, yakni selaput jala, maka fungsi utamanya adalah untuk penglihatan. Selanjutnya, fungsi vitamin A. Ketika mengonsumsi makanan yang kaya akan vitamin A, kita akan memperoleh sejumlah manfaat yang menyehatkan tubuh. Di antaranya adalah menjaga kesehatan mata. Fungsi utama vitamin A yang sudah dikenal oleh khalayak umum yaitu dapat menjaga kesehatan mata. Pada organ tubuh bagian mata, vitamin A berguna untuk mengubah cahaya yang ditangkap menjadi sinyal. Selanjutnya yang kedua, menjaga kesehatan organ reproduksi. Kegunaan vitamin A berikutnya yaitu untuk menjaga kesehatan organ reproduksi. Ini menjadi salah satu nutrisi yang diperlukan untuk perkembangan sperma pada pria dan sel telur pada wanita. Selanjutnya, membantu mengurangi resiko terjangkitnya penyakit kanker. Nah, dapat membantu mengurangi resiko terjadinya kanker atau penyakit kronis lainnya. Dapat menjadi manfaat dari vitamin A karena vitamin A merupakan nutrisi yang memiliki sifat antioksidan. Nah, sifat antioksidan ini yang akan membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan karena efek radikal bebas tadi. Selanjutnya yang keempat, ada menunjang pertumbuhan janin bagi ibu hamil. Nah, maksudnya itu agar kesehatan dan proses tumbuh kembang janin tetap terjaga, ibu hamil juga perlu mencukupi asupan nutrisinya dengan baik. Nah, salah satunya itu dengan mengonsumsi vitamin A. Kandungan asam retinol yang ada pada vitamin A ini akan membantu melengkapi struktur serta fungsi organ tubuh janin. Selain itu, vitamin A juga didapati dapat memperkuat daya tahan tubuh dari ibu hamil, sehingga menurunkan resiko terjadinya terserang penyakit. Nah, ibu hamil disarankan untuk mengonsumsi sumber vitamin A dari bahan pangan alami seperti ubi jalar, bayam, kangkung, mangga, dan lain sebagainya. Kalau ingin mengonsumsi suplemen vitamin A, sebaiknya harus konsultasi terlebih dahulu dengan dokter agar dapat menjaga kesehatan janin. Selanjutnya ada memperkuat sistem kekebalan tubuh. Memperkuat sistem kekebalan tubuh adalah manfaat vitamin A yang selanjutnya. Nah, karena vitamin A ini akan memperkuat sistem imunitas tubuh dengan membantu mengoptimalkan produksi serta fungsi dari sel darah putih, di mana sel darah putih ini dalam tubuh memiliki peran untuk melawan bakteri serta patogen yang membawa penyakit. Selain itu, vitamin A juga melancarkan sistem pencernaan sehingga penyerapan nutrisi dalam tubuh itu bisa ideal. Selanjutnya, memperlambat penuaan dini.
Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa vitamin A ini bersifat antioksidan. Karena itu vitamin A yang bekerja dengan memperlambat penuaan sel akan membantu membuat kulit seseorang menjadi lebih sehat dan lebih segar. Nah, ini akan menjaga kadar keratin dalam kulit untuk melindungi kulit dari kerusakan. Selain itu, vitamin ini juga dapat mencegah terjadinya kerusakan kolagen dan meningkatkan produksi sehingga membantu elastisitas dan kekencangan kulit. Selanjutnya, meningkatkan produksi sel darah merah. Meningkatkan produksi sel darah merah juga menjadi salah satu manfaatnya, karena vitamin A tersebut membantu dalam metabolisme zat besi yang merupakan komponen penting dalam produksi sel darah merah. Vitamin A ini juga memiliki peran penting dalam proses pembentukan serta penjagaan tulang yang sehat, selain kalsium dan vitamin D. Jadi vitamin A ini juga bisa menjaga kesehatan tulang karena dapat mengurangi resiko terjadinya patah tulang dan mempengaruhi kesehatan tulang untuk tetap terjaga kepadatannya. Nah, selanjutnya sumber vitamin A. Karena vitamin A ini tidak bisa diproduksi sendiri oleh tubuh manusia, oleh karena itu kita membutuhkan asupan vitamin A dari luar tubuh. Contohnya saja dari makanan dan suplemen vitamin A. Nah, contohnya itu terdapat pada sayur-sayuran, buah-buahan, dan lauk hewani. Nah, kalau di sayuran sendiri itu contohnya seperti bayam, kangkung, tomat, wortel. Dan kalau di buah-buahan itu seperti pepaya, semangka, alpukat, dan lain-lain. Kalau untuk lauk hewani, dia terdapat pada susu, hati ayam, daging ayam, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kekurangan vitamin A. Ciri-ciri dan dampak vitamin A. Jadi, kalau tubuh mengalami kekurangan vitamin A, itu akan mengakibatkan terjadinya masalah pada mata. Mata menjadi kering dan mengalami penurunan fungsi penglihatan. Nah, ini juga akan menyebabkan terjadinya penyakit seroptalamia. Nah, penyakit seroptalamia ini merupakan penyakit yang terdapat di mata karena disebabkan oleh kekurangan vitamin A. Kering dan rusak menyebabkan penyakit eksim. Nah, itu tadi karena vitamin A itu dapat membantu untuk menyehatkan kulit. Jadi, kalau mengalami kekurangan vitamin A, otomatis kita akan mengalami yang namanya kulit kering dan rusak. Biasanya ciri-cirinya itu ditandai dengan kulit itu bersisik seperti itu. Nah, kemudian ada yang ketiga, mudah terserang infeksi seperti penyakit ispa, infeksi saluran pernapasan akut, dan pneumonia. Selanjutnya, resiko terkena kanker itu meningkat dan gangguan pertumbuhan pada anak, serta masalah kesuburan. Hasil analisis menunjukkan rata-rata cakupan vitamin A pada anak berusia 6 hingga 59 bulan di Indonesia adalah 82%. Nah, secara keseluruhan, anak berusia 6 hingga 59 bulan ini telah mendapatkan suplementasi vitamin A selama tahun 2021. Di Provinsi Yogyakarta sebanyak 100%, Jawa Tengah sebanyak 98,5%, sedangkan Bali 97%. Adalah provinsi dengan cakupan suplementasi vitamin A yang tinggi. Provinsi dengan cakupan suplementasi A terendah adalah Provinsi Papua sebanyak 22%, Papua Barat sebanyak 31%, dan Kalimantan Barat sebanyak 67,6%. Wilayah lain dapat dilihat pada peta cakupan vitamin A yang memuat 34 provinsi di Indonesia. Peta tersebut menunjukkan kecenderungan provinsi di wilayah paling timur itu memiliki cakupan vitamin A yang rendah bila dibandingkan dengan wilayah lainnya. Kelebihan vitamin A ini disebut juga sebagai hipervitaminosis A yang gejalanya itu dapat meliputi pengeroposan massa tulang.
Penumpukan vitamin di dalam tubuh umumnya disebabkan oleh konsumsi suplemen yang berlebihan, bukan dari sumber makanan. Angka kecukupan gizi vitamin harian berdasarkan usia dan jenis kelamin. Nah, contohnya perempuan di usia 18 tahun itu dia memerlukan vitamin A sejumlah 600 RE per harinya. Selanjutnya, pencegahan kekurangan vitamin A dilakukan dengan cara makan makanan yang bergizi seimbang dan sumber vitamin A yang baik dari protein hewani seperti ikan, daging ayam, telur, daging sapi, hati, dan sayuran seperti bayam, daun kelor, wortel, dan lain-lain, dan buah serta minum kapsul vitamin A yang cukup, tetapi dengan jumlah yang sesuai dengan resep dokter. Nah, untuk mencegahnya ini kita juga dapat mengkonsumsi sayuran tadi, yang dimana sayurannya itu dengan yang berwarna terang seperti merah, kuning, dan hijau mencolok. Dan juga pada balita dianjurkan untuk mendapat suplemen kapsul vitamin A setiap bulan Februari dan Agustus. Nah, ini termasuk dalam program pemerintah. Nah, itulah tadi yang dapat saya sampaikan mengenai kekurangan vitamin A. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.